Pelepasan ratusan jemaah calon haji diwarnai isak tangis keluarga di Subang, Jawa Barat. Ratusan calon haji asal Subang ini berangkat ke Tanah Suci bergabung dengan kloter 1 KJT. Sebanyak 432 calon jemaah haji asal Subang, Jawa Barat diberangkatkan ke Indramayu Sabtu dini hari. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Keberangkatan jemaah calon haji diwarnai isak tangis keluarga saat melepas kepergian keluarganya untuk beribadah ke Tanah Suci. Sebelum diberangkatkan, sebanyak 374 jemaah calon haji berkumpul di Aula Gedung Islamic Center Subang. Setelah mendapatkan pengarahan dari Kemenak Subang dan Pemkab Subang, ratusan jemaah calon haji mulai memasuki bus. Bupati Subang menghimbau kepada para calon jemaah agar fokus untuk beribadah, menjaga kesehatan, apalagi cuaca di Makkah dan Madinah cukup panas. Untuk kloter pertama ini, jumlah calon jemaah haji itu berjumlah 432 orang, didampingi oleh 8 orang petugas, yang nantinya tentunya akan membimbing para calon jemaah haji ini mulai dari keberangkatan nanti di embarkasi Kertajati sampai dengan nanti kembali ke tanah air. Tentunya pada kesempatan yang mulia ini, saya senantiasa mengharapkan, mendoakan seluruh calon jamaah haji itu bisa menjalankan ibadahnya dengan baik. Makanya tadi di dalam sambutan saya sampaikan fokus hanya untuk beribadah. Kabupaten Subang mendapatkan kuota haji di tahun 2024 ini sebanyak 1.150 jemaah. Pemberangkatan dibagi menjadi 3 kelompok terbang, kloter yang dimulai pada Sabtu kemarin. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda melaporkan. Pemirsa, sebanyak 1.464 jemaah calon haji asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur yang tergabung dalam kelompok terbang 1 hingga 4 diberangkatkan ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya sebelum diterbangkan ke Tanah Suci. Sedangkan 79 calon haji kelompok terbang 6 akan diberangkatkan hari ini. Pemberangkatan jamaah calon haji ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya dilakukan secara bertahap dengan titik kumpul berada di Pendopo, Malowopati, pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Jumlah jamaah calon haji asal Kabupaten Bojonegoro sebanyak 1.543 orang yang tergabung dalam kloter 1 hingga 4 serta kloter 6. Jamaah yang berangkat ke Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada Sabtu pagi sebanyak 1.464 yang tergabung di kloter 1 sampai 4. Sedangkan kloter 6 sebanyak 79 jamaah akan berangkat pada Minggu 12 Mei hari ini. Proses pemberangkatan menggunakan armada bus berlangsung haru. Ratusan keluarga dan pengantar terlihat melepas kepergian para jamaah dari balik pagar pembatas. Kepala Seksi Haji dan Umroh Kemenak Bojonegoro, Abdullah Hafid mengatakan, jika dari hasil pemeriksaan petugas kesehatan, 30 jamaah calon haji asal Bojonegoro dinyatakan beresiko tinggi. Rata-rata jamaah haji berusia di atas 60 tahun serta memiliki riwayat sejumlah penyakit. Nanti akan didata sama petugas kesehatan ya, di tingkat keristiannya seperti apa, termasuk obat-obatan yang akan disediakan. Kemudian juga nanti untuk risti ada edukasi tersendiri kaitannya dengan kesehatan risti. Itu nanti yang langsung ditangani oleh tim kesehatan kloter. Petugas haji akan senantiasa memberikan edukasi dan pendampingan bagi para jamaah, terutama yang berisiko tinggi. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Makti melaporkan. Beragam kisah di balik keberangkatan para jemaah calon haji. Salah satunya adalah seorang nenek yang mengabdikan dirinya sebagai guru mengaji di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Ia akhirnya mewujudkan niat suci berhaji setelah bertahun-tahun menabung menyimpan uang di bawah kasur dan buku di kamarnya. Ya masuhu ilal mutahharun Inilah keseharian Nenek Hasina. Di usia yang menginjak 72 tahun, Nenek Hasina masih mengabdikan diri mengajar mengaji untuk anak-anak di Kelurahan Waromosio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Setiap pagi dan sore hari, rumah Nenek Hasina didatangi puluhan anak-anak dari sekitar rumahnya. Dengan tulus dan penuh sabaran, Nenek Hasina mengajar hingga anak-anak didiknya mahir membaca Quran. Siapa sangka, dari hasil mengajar mengaji selama 50 tahun, Nenek Hasina bisa mewujudkan mimpi untuk berhaji tahun ini. Uang pemberian sukarela yang diterimanya disimpan dan ditabung. Uniknya, uang itu disimpan di bawah kasur tidurnya. Namun Nenek Hasina harus menanti selama 12 tahun hingga namanya keluar dalam daftar jemaah calon haji tahun ini. Sudah tahu. Uang itu nih, uang haji mengaji itu, hasil mengaji itu. Oh, ditabung ya, Ina? Iya, saya tabung. Pertama saya taruh di kan kita menabung, tidak mungkin cuma menabung ratus-ratusan itu. Kecuali 2 jutaan, saya tabung sampai di itu nih macam keluarga, di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah di pelatihan pakaian, di buku. Oh, Parah juga. Kalau di bambu tidak pernah. Kisah berbeda datang dari Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Ina Syifa tak menyangka dapat berhaji tahun ini. Gadis asal desa Bakam, Kepulauan Bangka, berhaji tahun ini menggantikan porsi haji almarhum ayahnya yang meninggal dunia 4 tahun silam. Dengan usia masih 19 tahun, Ina Syifa menjadi jemaah calon haji termuda dari Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Nggak nyangka. Karena kan awal sebelum-sebelumnya juga nggak ada penggantian nomor porsi. Nah, pas awal 2020 kalau nggak salah ada penggantian, boleh diganti dengan 1 bin atau 1 binti yang sama. Jadi karena Syifa orang anak pertama, jadi Syifa yang boleh gantiin orang tua. Tak ingin mengecewakan almarhum ayahnya, Inas mempersiapkan diri jauh hari, baik fisik maupun mental. Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia U23 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu pagi. Setibanya di tanah air, skuad Garuda Muda disambut kalungan bunga. Sementara, sorak-sorai pendukung timnas juga menyambut mereka setelah mereka keluar dari bandara untuk naik bus. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan memang gagal mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Namun mereka berhasil mencetak sejarah sebagai tim debutan yang fenomenal di Piala Asia U23. Para pemain pun ucapkan terima kasih kepada rakyat Indonesia atas dukungannya selama turnamen. Meski tidak lolos ke Olimpiade, namun para pemain berjanji akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Ya, kemarin setelah pertandingan langsung dijahit 5 jahitan dan masih belum kering, kata dokternya tunggu 4 hari baru bisa nggak tahu diapain lagi nanti, tunggu 4 hari katanya. Ya, ini pertama kali kita lolos di semifinal dan juga kemarin kualifikasi buat Olimpik ya. Jadi banyak pelajaran untuk kita terus berbenah dan juga kita awalnya sama-sama ingin target itu masuk Olimpiade ke satu tim ini karena ya takdir berkata lain, jadi kita harus banyak belajar di kemudian hari itu. Dari bandara, timnas U23 langsung berangkat menggunakan bus ke hotel di kawasan Jakarta Pusat. Rizky Ridho dan kawan-kawan beristirahat di hotel terlebih dahulu sebelum kembali ke kotanya masing-masing. Untuk agenda timnas, pada awal Juni nanti timnas senior akan menjalani kualifikasi Piala Dunia melawan Irak. Terdapat 9 pemain yang berasal dari timnas U23 yang kemungkinan akan dipanggil kembali. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.